Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang indah di pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, terima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk beristirahat dan bangun di pagi hari ini. Pagi ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dengan judul Fana Bukan Hampa yang terambil dari Ayub 14. Saya hanya akan membacakan di ayat pertama dan kedua saja. Ayat pertama, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Kemudian saya akan tambahkan dari Yesaya 23 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Ketika seseorang mengalami penderitaan, tidak jarang orang akan bertanya, seberapa berhargakah diriku ini? Apakah aku berharga 1 miliar, 1 triliun, atau 1000 triliun? Kalau seandainya aku berharga, mengapa aku yang berharga ini harus mengalami penderitaan dan kerugian di dalam hidupku? Jika aku dikatakan oleh Alkitab berharga, tetapi aku menderita, berarti ada beberapa hal yang salah dalam pribadi Tuhan atau pribadiku. Antara Tuhan itu jahat, atau Tuhan itu tidak mampu melindungiku, atau aku yang terlampau banyak berbuat dosa. Saudara, apakah pertanyaan itu kadang atau bahkan seringkali muncul dalam pikiran kita ketika kita menghadapi yang namanya kesulitan atau penderitaan? Jika pikiran-pikiran itu muncul dalam benak kita bahwa Tuhan itu jahat atau Tuhan itu tidak mampu, maka segeralah kita harus menggantinya dengan pikiran bahwa Tuhan itu maha baik dan Tuhan itu maha kuasa. Terkadang atau bahkan seringkali hati dan pikiran kita tergoda oleh perasaan ingin mengadili Tuhan karena sesuatu yang tidak baik terjadi dalam kehidupan kita. Itu pun terjadi kepada diri Ayub. Pasal 14 ini Ayub melanjutkan pembelaannya tentang ketidakbersalahan dirinya di hadapan Allah. Ia bahkan mengandai-andai bahwa makhluk hidup yang lain seperti pohon lebih beruntung daripada manusia. Pohon itu ditebang, tetapi ia akan tumbuh kembali apabila akarnya masih tertancap dan mencicipi air. Tetapi manusia, menurut Ayub, ketika ia sudah mati, maka tidak ada harapan sama sekali termasuk di dalam diri Allah. Sebenarnya apa yang diketahui oleh Ayub itu masih setengah betul, karena memang Ayub belum melihat masa depan itu seperti apa. Ayub belum melihat bahwa ada satu sosok pribadi jauh setelah zamannya akan menderita dan dianiaya karena menanggung hukuman dosa kita semua. Ia yang jauh lebih berharga daripada emas dan perak, tetapi mau mati bagi kita, orang-orang yang fana. Pribadi itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan itu sejatinya adalah kerugian bagi seseorang. Rugi karena tidak mampu untuk menghasilkan uang atau malah uang kita berkurang. Rugi karena kesehatan semakin menurun. Rugi karena kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kerugian yang paling besar adalah tentu saja karena kehilangan nyawa kita. Tetapi Kristus menanggung kerugian itu semua agar kita mendapatkan apa yang sesungguhnya kita butuhkan, yaitu status sebagai orang yang benar di hadapan Allah karena Kristus, sehingga kita dapat hidup selama-lamanya. Tetapi seringkali orang menginginkan apa yang mereka mau dan bukan apa yang mereka butuhkan. Seperti kata Ayub, manusia itu adalah makhluk yang fana dan hampa. Namun kehampaan itu bukanlah suatu keniscayaan ketika terjadi titik temu antara diri kita dengan Kristus. Mari kita berandai-andai sejenak. Jika kita diberikan kesempatan jadi Tuhan, apakah kita mau mati bagi ciptaan yang memberontak, yang kurang ajar, pembangkang, angkuh, dan masih banyak lagi kekurangannya?
Saya berandai-andai jika saya yang menjadi Tuhan, jelas itu adalah tindakan yang bocuan, yang sama sekali tidak menghasilkan keuntungan. Buat apa aku mati dan menderita bagi manusia? Lebih baik aku musnahkan saja semua dan ciptakan yang baru. Puji Tuhan karena Yesus Kristus tidaklah seperti kita manusia. Tuhan Yesus peduli dengan kita dan memandang kita berharga. Karena itu bagi kita yang sampai saat ini masih terus menolak Tuhan di dalam hatimu, terimalah Kristus. Ia tidak memandangmu fana dan hampa, namun berharga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus memberikan kekuatan bagi kami. Ajarkan kami agar kami selalu percaya kepadamu di dalam setiap musim kehidupan kami. Berikan kami hati yang penuh syukur di saat kami bahagia. Berikan kami juga hati yang tegar di saat kami menderita. Berikan kami pikiran yang jernih agar kami dapat berpikir dan juga memandang kehidupan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.